Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, kita berjumpa lagi di Menara Doa pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini secara online, kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, fokus kepada Tuhan. Kita mau tanggalkan semua beban kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya saat ini Tuhan akan berbicara kepada kita melalui doa, pujian, penyembahan dengan firman yang akan disampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai tutup mata kita mulai berseru kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang Tuhan, kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur, kami bisa menikmati hadir-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami bisa menikmati hadir-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau baik, Engkau mengizinkan kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, mari ya Tuhan, lawat kami, jamah kami, layakan kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus. Mari berperkaralah ya Bapa di setiap doa, pujian, penyembahan kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus. Haleluya Bapa. Mari kita sembah Dia, Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Mari dengan segenap hati kita naikkan syukur kita, nyanyikan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari dengan segenap hati kita ulangi lagu ini dari awal, nyanyikan bersama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, Yesus, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari semuanya angkat suara kita nyanyikan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita naikkan nada terindah bagi Yesus. Sama-sama dari awal nyanyikan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Oh, hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, Tuhan. Kami rindu bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Hati kami Yesus, begitupun jiwaku. Sama-sama katakan Tuhan. Mari semuanya angkat suara kita mulai menyembah Dia. Katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
kami tinggal selamanya di dekat-Mu Yesus. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih, selama-lamanya di dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai menyembah. Mari angkat suara terbaik kita. Kita mulai sanjung Dia, sebab Dia Allah yang layak. Allah yang layak terima syukur kita. Oh Yesus, Ya Allah yang layak terima sembah. Oh haleluya, Ya Allah yang layak dipuji. Oh selalu di dalam dekapan, sampaikan syukur kami, Engkau baik. Mari semuanya kita sembah. Mari jawab. Oh, Yesus, kami damai, kami tenang di dalam Engkau. Haleluya. Mari semuanya kita angkat suara kita nyanyikan bersama. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku.
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan Yesus memancar senantiasa. Mari sama-sama dari awal kita naikkan katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari semuanya kita lebih dalam lagi, kita masuk di dalam hadirat-Nya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku
menikmati indahnya tempat kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang melawat kami saat kami memuji-Mu, menyembah-Mu, menyatakan rasa syukur kami kepadamu. Engkau bawa kami ke pintu gerbang-Mu ya Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu ini. Bawa kami makin dekat lagi dengan Tuhan. Bawa kami ya Tuhan untuk bisa mengerti, mengenal akan pikiran-Mu, perasaan hati-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa mengetahui saat-saat Tuhan berbicara kepada kami. Kami ingin tahu Tuhan rencana lebih detail. Kami ingin Tuhan tahu apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Oh ya laba kasih ini berdoa, saudaraku doa. Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami berdoa, kami minta beri kami ya Tuhan kemampuan untuk bisa merasakan ya Tuhan hati-Mu, perasaanmu ya Tuhan. Oh ya laba. Tuhan, aku bawa anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, aku tahu, aku ngerti Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak-Mu ini. Mari saudara buka suaranya doa. Tuhan, lihat anak-anak-Mu. Tuhan, Kau tolong anak-anak-Mu ini. Tuhan, Kau berkati, Kau pulihkan keluarga-keluarga Yesus. Tuhan, Kau pulihkan ya Tuhan pernikahan-pernikahan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan, lindungi mereka, pelihara mereka ya Tuhan. Tuhan,
namanya. Tuhan, makasih. Makasih. Urapan kasih-Mu menjamah, melawat kami. Kau sentuh hati kami ya Tuhan. Kau sentuh hati kami Bapa. Bapa, sentuh hatiku Tuhan. Sentuh hati kami. Sentuh hatiku Tuhan, ubah hidupku Tuhan. Sentuh hati kami semua, nama-nama. Bala-bala, syala-bala-bala. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk jana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu, sentuhan hati-Mu yang melegakan kami. Semua beban kami semua, ya Tuhan, terlepas hari ini. Terima kasih untuk ketenangan, kelegaan, untuk sukacita, untuk damai sejahtera-Mu. Bahkan kami merasakan keintiman. Ya Tuhan, Tuhan tahu kami semua mengasihi-Mu. Tuhan tahu ya, kami semua merindukan Tuhan. Kami sayang sama Tuhan. Kami rindu Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan, kepada Tuhan kami datang. Karena Engkau Tuhan, menara yang kuat, benteng perlindunganku. Di mana ya Tuhan, di benteng ini, tempat ini, dalam nama-Mu kami diselamatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dimuliakan. Makasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, ada satu terobosan keuangan yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, segala berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan, ya Tuhan, kami dapat terima itu. Dalam nama Yesus, berikan tuntunan-Mu ya Tuhan buat kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Nah hari ini saya akan bagikan ya kan firman Tuhan yang berjudul berkat tak terduga, berkat yang tidak terduga ya, di balik kerinduan akan Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk kita kembali ya kan melihat ya kan belajar betapa pentingnya memiliki yang namanya kerinduan akan Tuhan. Nah, pemazmur saudaraku menulis ya dari dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Mari kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Seperti rusa yang merindukan
sungai yang berair. Umpamakan rusa yang merindukan sungai berair. Saudaraku, kenapa kok rusa merindukan sungai yang berair? Saudara tahu, rusa itu saudara, dia butuh air, sungai. Pertama, untuk bisa melepaskan yang namanya apa? Dahaga. Bisa supaya ada puas. Tapi lebih daripada itu saudaraku, ya kan, sungai yang berair ini sangat dibutuhkan oleh seekor rusa. Karena apa? Saudara, untuk bisa melindungi diri dia. Sungai itu, saudara, yang berair buat rusa, saudaraku, ini adalah seperti kayak benteng perlindungan buat orang percaya. Kenapa? Kalau rusa ini masuk di dalam air, saudara, maka bau daging dia, bau rusa, bau diri dia, itu sudah gak tercium lagi oleh binatang buas yang mengejarnya. Saudara ngerti? Katakan amin. Nah ini yang harus ada. Kenapa kok kita perlu yang namanya merindukan Tuhan? Ya, di sini katakan demikianlah jiwaku. Dia bukan rohku ya, jiwaku. Jiwa itu adalah ada kehendak di situ. Saudara, ada pikiran, ya kan, keinginan, kehendak. Jiwaku merindukan engkau. Ada perasaan, aku rindu. Wah, ini jiwa. Jiwaku haus kepada Tuhan. Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan. Menyaksikan Tuhan. Ya saudaraku. Nah, di bagian yang lain saudaraku, ya kan, pemazmur menulis satu kata-kata yang begitu indah. Saudara, di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Mari kita akan lihat sini saudara. Satu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku menyaksikan apa? Kemurahan Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan ya saudaraku, menyaksikan, melihat the beauty of the Lord. Keindahannya Tuhan. Saudaraku, keindahannya Tuhan. Bahasa Indonesia menyebut menyaksikan kemurahan Tuhan. Tapi dalam New King James katakan the beauty of the Lord. Dan menikmati baitnya. Ini saya ingin ajak saudaraku minta bangunkan jiwa kita. Bangkitkan lagi jiwa kita. Satu kerinduan akan Tuhan. Katakan amin. Dekat dengan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya begini. Ya kan? Sebenarnya kerinduan akan Tuhan atau kedekatan kita dengan Tuhan. Itu bisa diukur. Apakah kita rindu sama Tuhan? Kita dekat sama Tuhan? Saudaraku, apakah hati kita melekat dengan Tuhan? Yang kita sudah tahu di Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat padaku. Aku akan meluputkan, melindungi, membentengi. Ya kan, kalau dia berseru aku jawab. Saudara, ini semua berkatnya. Tapi sekarang pertanyaannya. Kita perlu cek diri kita, hati kita. Ya kan? Kerinduan. Apakah kita rindu akan Tuhan? Akan hadirat Tuhan? Akan firman Tuhan? Saudara, apa kita dekat nih sama Tuhan? Itu ukurannya ada 3 paling tidak. Pertama, coba dicek. Apakah kita mengetahui? Ya, apakah kita mengetahui di saat Tuhan sedang berbicara pada kita? Katakan amin. Kita sudah belajar tentang kesempatan yang kedua. Kesempatan kedua, ya kan saudara, itu bisa kita ambil setelah kita mengerti Tuhan bicara nih. Lewat keadaan, lewat firman, lewat teguran, lewat nasihat, lewat khotbah-khotbah, lewat perkataan. Ini saudaraku, di sini kedekatan kita akan Tuhan, kerinduan akan kita akan Tuhan menyebabkan kita bisa mengetahui, wah Tuhan sedang bicara nih sama saya. Tuhan lagi mau ini, saya harus begini, saya harus buat ini. Sehingga saudaraku, ya kan saudara, orang yang rindu akan Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan, dia tuh gak akan kehilangan
yang namanya tuntunan Roh Kudus. Saya bisa ngerti ini, katakan amin. Ini penting, saudara saya tahu. Tuhan lagi bicara nih sama saya. Ini kepekaan ini, sensitivitas ini diperlukan. Itu hanya ada kalau kita dekat sama Tuhan. Katakan amin. Amin saudaraku. Ya. Yang kedua, apakah kita bisa merasakan perasaannya Tuhan? Ya. Apa kita bisa merasakan bahwa kalau kita lagi, apakah perkataan kita atau perbuatan kita itu, kita bisa rasakan gak? Waktu kita ngomong nih, Tuhan nih berduka ini. Tandanya kita kehilangan sukacita. Dengan perkataan kita. Dengan keputusan kita. Kita kehilangan sukacita. Tanda kita kehilangan sukacita keselamatan. Itu tandanya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Sensitif gak kita nih? Saudaraku. Yang kedua, kita tahu gak? Ketika kita mentaati, mematuhi, melakukan apa yang dia perintahkan, Tuhan senang. Tuhan berkenan. Pernah gak saya? Satu hari, saudaraku, saya pernah dapetin. Saudaraku, ya, saya tahu kalau saya mendukakan Tuhan, saya tahu itu gampang. Yaitu dengan cara apa? Kehilangan sukacita. Bukan dengan kata-kata saya, dengan keputusan saya salah dan lain sebagainya. Tapi ada hal ini saudara. Saudara tahu gak ketika Tuhan tuh bergirang karena saudara. Saudara tahu gak kalau Tuhan tuh bergirang, bersukacita dan suka sekali. Jadi ukurannya ada 3. Pertama, apa kita tahu kalau Tuhan bicara sama kita secara pribadi? Yang kedua adalah apa kita bisa merasakan perasaannya Tuhan waktu dia berduka, waktu dia bersukacita. Yang ketiga adalah apakah kita tuh orang yang mudah masuk hadirat Tuhan? Apakah kita adalah orang yang mudah masuk hadirat Tuhan? Kalau saudara seorang hamba Tuhan, ya kan? Mungkin pengkhotbah yang bisa bawa pujian penyembahan, atau saudara worship leader atau apapun. Kalau kita seorang yang mudah masuk hadirat Tuhan, pasti orang-orang yang kita layani dalam pelayanan itu akan terbawa untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Jadi ada beberapa orang bilang, kalau dia yang layani, itu benar-benar kami bisa rasakan hadirat Tuhan begitu dalam. Nah itu kerinduannya akan Tuhan, kerinduannya akan hadirat Tuhan. Menyebabkan orang ini, hamba Tuhan ini, pelayan ini mudah masuk hadirat Tuhan. Saudara mau rindu akan Tuhan, katakan amin. Nah saya ingin bagikan kepada saudara. Saudara, ya kan? Apa yang dimaksud dengan berkat tidak terduga? Di balik kerinduan akan Tuhan. Jadi ukurannya kita rindu sama Tuhan itu 3. Ya kan saudara, kita tahu Tuhan sedang berbicara. Yang kedua, kita bisa rasakan perasaannya Tuhan. Yang ketiga, kita tuh mudah masuk hadirat Tuhan. Karena kita ini seorang yang suka menyembah. Orang bisa bilang, aku lagi nyembah. Orang bisa nyembah tapi nggak rindu sama Tuhan. Nggak masuk. Ayo bangun dulu kerinduan akan Tuhan. Kerinduan akan Tuhan yang kekal. Di mana kita bisa rasakan Dia secara pribadi. Dan kita tahu bahwa kita akan bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Itu kerinduannya harus sampai ke situ. Dan aku akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dalam keabadian. Dan sekarang aku rindu dekat sama Tuhan. Dan ada janji Tuhan, kalau aku rindu akan Tuhan, pelihara kerinduan ini, maka yang pertama, aku akan kenyang dengan segala yang baik. Aku tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini berkat yang luar biasa. Tidak perlu tunggu nanti di surga, semuanya sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan, saudara, dunia yang tidak sempurna, saudara dengar baik. Kalau saudara dan saya pelihara kerinduan hati akan Tuhan, dekat sama Tuhan,
menyatu dengan Tuhan. Saudara dan saya akan kenyang dan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Apa firman-Nya? Mazmur 34 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang apa? Mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan amin. Apa yang so cari hidup ini? Cari duit, Pak. Hidup itu cari duit. Makin susah sekarang cari duit. Harus cari duit. Tapi saya ingin beritahu kepada saudaraku. Ya kan? Kalau saudara cari Tuhan, saudara tidak kekurangan sesuatu yang baik. Katakan amin. Nanti saya akan jelaskan. Emangnya cari Tuhan aja, doa-doa aja bisa. Makan bisa kenyang perut. Kenyang. Buktinya saya. Kenyang saya. Saya mau bilang kenyang. Tambah gemuk badan saya. Amin. Orang-orang yang berkata, doa-doa bisa kenyang, bisa makan. Ini orang menghina Tuhan. Orang sombong ini. Bukankah kita bisa napas pun itu pemberian Tuhan. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Apapun yang kita bisa bergerak, kita bisa dapatkan segala, kita bisa berpikir normal. Itu semata-mata karena Tuhan yang beri kepada kita. Hidup kita ini anugerah yang harus kita balikin. Saudara, responnya adalah penyembahan. Katakan amin saudara. Singa-singa muda, ini Alkitab yang katakan bukan saya. Ya kan? Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, singa-singa muda merana kelaparan. Bayangin, itu seperti kayak mau dibandingkan. Singa ini raja hutan. Saudara, begitu kuat, begitu hebat, tapi dia bisa kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan, ya kan, tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Lebih dari sesuatu yang baik. Ya kan, bukan cuma sekedar duit, kita gak kekurangan duit. Orang bisa gak kurang duit, tapi ada banyak hal yang bisa kurang. Saudaraku, kekurangan pengharapan, kekurangan ini segala macam. Saudara akan kenyang dengan segala yang baik. Mazmur 65 ayat 5 katakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Berbahagia kalau kita bisa dekat sama Tuhan. Apa saudara? Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Waktu saya masih kerja saudara, beberapa orang berkata, kamu tuh bahagia ya, bisa dekat dengan si bapak ini. Bapak ini maksudnya pejabat tertentu yang nentukan saudaraku untuk bisa berikan SK fasilitas dan lain sebagainya. Enaknya kamu dekat sama dia. Bisa tiap pagi bisa sarapan bareng di ruangan dia dan lain sebagainya. Saya bilang, dekat sama orang aja yang saat itu punya kuasa. Saudaraku, orang bilang, bahagia banget, enak banget kamu. Sekarang kita, kalau kita dekat sama Tuhan, dia bilang berbahagia orang yang kau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Orang bilang gak gampang-gampang loh. Orang bisa dibukain pintu buat dia, duduk makan pagi sampai sejam 2 jam ngobrol kamu sama si bapak itu. Saya bayangin sekarang Tuhan, saudara mau pilih saudara. Dia suruh saudara dan saya untuk mendekat diam di mana? Di pelatarannya. Apa dampaknya? Kiranya kami apa? Kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Katakan amin. Katakan amin. Makanya setiap pagi, ya ada lagi ayat Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi apa? Selamat. Jadi coba saudara belajar ya. Enggak mesti doa tuh gini loh. Doa tuh bukan kita tuh berusaha untuk ambil tangan Tuhan. Kalau bisa patahin tangan Tuhan. Untuk supaya tangan ini memberikan apa yang kita mau. Bukan itu. Doa itu harusnya adalah kita bisa menjangkau daripada hati Tuhan. Lalu kita berkata bahwa Tuhan, aku tunduk.
Ya kan? Aku tunduk Tuhan, menyerahkan hidupku. Ya kan? Untuk aku bisa melayani Tuhan. Aku bisa melayani kehendak-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Katakan amin. Jadi doa itu sebenarnya akses. Sebenarnya kunci untuk kita bisa punya jalan masuk ke alam supranatural yang namanya hadirat Tuhan. Karena disitulah segala berkat yang terbaik tersedia untuk saudara dan saya. Katakan amin. Jadi sebenarnya itu doa itu untuk supaya saudara bisa masuk akses. Saudara bukan ngomong aku minta ini dalam nama Yesus amin. Atau langsung diklaim. Klaim. Enggak. Doa seharusnya adalah salah satu cara untuk kita bisa masuk ke dalam hadiratnya. Lalu kita bisa ngerti akan pikiran Tuhan, hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah oleh karena itu santai saudara mau doa. Saya sekarang mulai diajar sama Tuhan banyak cara. Dulu kalau mau doa pagi, kalau nggak megang gitar, nggak gencreng-gencreng, nggak keras-keras suaranya, nggak teriak banget bahasa roh, kayaknya belum doa, belum intim. Ya itu harus tetap dijalanin, terusin. Tapi ada kalanya Tuhan minta sama saya, kamu duduk diam tenang. Cukup berbisik sama Tuhan, paling nggak tiap hari omong seperti itu. Aku mengasihimu ya Tuhan. Aku mengasihimu Yesusku. Aku merindukan Engkau Yesus lebih dari segalanya. Aku mau Tuhan hadirat-Mu. Penuhi aku dengan hadirat-Mu Tuhan. Hari ini aku datang kepadamu. Namamu adalah menara yang kuat. Engkau adalah benteng perlindunganku Tuhan. Lindungi aku. Lindungi keluargaku. Lindungi gerejamu, jemaatmu. GBI MPI. Saudara, Musi Palem Indah. Rayon. Lindungi semua jemaatmu. Yang setia mengikuti. Menara doa setiap harinya Tuhan. Tuhan, aku percaya. Kalau kami ada di dalam hadirat-Mu dan aku bisa rasakan sekarang hadirat-Mu, maka aku tidak akan pernah kekurangan yang baik. Tapi aku akan kenyang dengan segala sesuatu yang baik. Katakan amin saudaraku. Nah ini, dekat sama Tuhan. Cari Tuhan. Yang kedua, kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, ini loh berkat yang disediakan. Berkat rohani, jasmani, hubungan sosial, dan berkat keuangan. Tuhan akan berikan. Ini janji, tidak akan kekurangan yang baik. Yang kedua, dampaknya adalah apa? Kita akan mendapatkan kekuatan dan kuasa. Kekuatan dan kuasa, maksudnya saya adalah kekuatan saya hikmat ya. Karena kalau orang yang punya hikmat, punya pengetahuan, punya pengertian, dia nggak bingung, dia nggak stres. Yang ngerti katakan amin. Dia tahu apa yang harus dia putuskan. Nah, orang yang mencari Tuhan, saudaraku, dia akan dapatin kekuatan. Kekuatan ini adalah hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan. Nah, di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 katakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kekuatannya di sini adalah apa, saudara? Pengertiannya adalah Dia akan berikan kuasa. Dia berikan apa, saudara? Hikmat. Dua ini yang kita penting. Ya, kesulitan, masalah yang makin besar menyebabkan banyak orang jadi stres, depresi, ngalami gangguan mental. Tapi Alkitab katakan Tuhan janji ya bahwa Dia akan melimpahkan kekuatannya kalau kita bersungguh hati terhadap Dia. Katakan amin. Ya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan apa saudara? Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan apa? Hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah bagi kita. Semakin saudara dan saya, semakin kita dekat, semakin kita kenal
akan Tuhan, akan Kristus itu, semakin besar kekuatan Allah, semakin besar hikmat Allah yang diberikan kepada kita. Katakan amin. Artinya apa? Dengar baik saudaraku. Ya semakin kita dekat sama Tuhan, saudaraku, maka kuasanya, ya kan? Dia kuasanya ini, ya sebagai kuasa Allah, Kristus memiliki kuasa untuk apa? Menghilangkan hambatan-hambatan dalam perjalanan hidup kita. Katakan amin. Kuasanya. Maksud saya adalah dia memiliki kuasa untuk melakukan mujizat dan terobosan bagi hidup kita. Katakan amin. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, kita percaya ada kuasa, ada dunamis yang namanya kekuatan, kuasa untuk melakukan mujizat. Kekuatan atau kuasa untuk menerima, untuk apa? Menerima kekayaan dari Tuhan. Itu namanya dunamis, dinamis. Ya saudara, nah ini kuasanya. Yang kedua, sebagai hikmat Allah, perhatikan, Yesus, ya kan, Tuhan akan memberikan kita apa? Nasihat firman-Nya dan menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya di sepanjang hidup kita. Katakan amin. Nah, Mazmur 73:24, dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Artinya apa di sini? Coba perhatikan saudaraku. Kalau saudara menghadapi masalah dalam keuangan, nih contoh nih. Tuhan janji sama kita. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Untuk apa? Dia mau limpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh hati mencari dia. Kalau saudara mulai gini, oke, singkirkan dulu masalahnya. Semuanya masalahnya singkir. Aku rindu akan Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau katakan aku cinta Tuhan yang mencintai aku. Saudara akan dapatkan yang namanya kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saat saudara menghadapi masalah dalam keuangan, Kristus yang memiliki kuasa yang ada dalam diri saudara, ya kan? Dia berkuasa untuk melakukan mujizat keuangan. Membebaskan saudara dari ikatan belenggu hutang. Katakan amin. Dengan cara yang ajaib, Tuhan bisa mencukupi segala kebutuhan saudara. Untuk melunasi hutang saudara. Katakan amin. Dengan cara yang ajaib, ya kan? Dia bisa menggerakkan. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan, ya kan? Bisa menggerakkan, ya kan? Apapun untuk bisa memelihara hidup saudara. Asalkan saudara ngerti, Kristus, percaya Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara, Kristus yang diurapi. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Saudara tahu kisah Elia? Elia hidup di dalam masa kelaparan. Di mana banyak orang mati kelaparan. Tapi dengar baik saudaraku. Alkitab katakan dalam 1 Raja-Raja 17. Ayat 2 katakan, datanglah firman Allah kepada Elia. Saudara, datang firman Allah kepada Elia. Dan Elia punya pilihan. Saudara khusus, untuk taati atau tolak. Firmannya apa? Kamu pergi ke Sungai Kerit. Ya kan? Yang kedua, kalau kamu pergi ke Sungai Kerit, di masa kelaparan ini, kamu tidak akan kelaparan. Ngerti saudara? Itu kuasa Allah. Dari mana? Dari firman-Nya. Kuasa Allah berasal dari firman-Nya, firman Allah. Dan hikmat Allah berasal dari mana? Dari firman-Nya juga. Yang kedua, Allah kasih tahu. Raja Ahab lagi sedang cari kamu untuk bunuh kamu. Ayo makanya pergi bersembunyi ke Sungai Kerit. Tidak usah ngomong siapa-siapa. Kamu sendiri aja ke sana. Jadi saudaraku, Elia terancam oleh dua faktor. Pertama, lewat keadaan. Dia bisa mati. Mati kelaparan. Dia bisa mati karena kelaparan. Yang kedua, dia bisa mati karena dibunuh oleh Raja Ahab. Dua. Tapi bagaimana Elia bisa selamat? Karena Elia percaya.
Dia sungguh hati cari Tuhan. Dan Allah melimpahkan kekuatannya. Lewat apa? Lewat firman. Dia lolos. Dia tidak mati di masa kelaparan. Dia tidak mati dibunuh oleh Raja Ahab. Saya bisa di sini katakan amin. Ketika saudara mengalami masalah keuangan, Tuhan sanggup buat mujizat keuangan untuk saudara. Sepanjang saudara sungguh mencari Dia dan saudara dapatkan firman-Nya. Saya tahu bahwa Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini yang saya sering khotbahkan. Saya tanya sama Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Menara doa online setiap hari. Lewat menara doa online inilah Tuhan pelihara kami. Katakan amin. Bahkan Tuhan kasih penugasan di tengah-tengah masa yang sulit secara ekonomi. Ya kan saudara, secara kesehatan dan lain sebagainya. Penugasan untuk pelayanan. Banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa disembuhkan. Plus Tuhan suruh kita bangun gedung sekolah. Saudara Kristus. Hal yang dahsyat, yang ajaib. Saya ingin beritahu kepada saudara. Kata kunci dalam hidup kita. Kalau kita cari uang. Saudara, kita bisa dapatkan uang. Tetapi kita bisa kurang. Kita akan mengalami kekurangan dengan yang lain. Tapi kalau kita cari Tuhan. Kita cari kebenaran firman-Nya. Kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya Tuhan akan tambahkan buat kita. Kita akan kenyang dengan segala yang baik. Kita dapatin kekuatan. Ada kuasa. Saudara, ini kuasa Allah ini untuk apa saudara? Untuk mendobrak setiap hambatan halangan yang kita tidak bisa atasi dengan kekuatan, kecerdasan, uang, apapun yang dari diri kita. Itu butuh daripada kuasa Allah. Katakan amin. Yang kedua, hikmat Allah. Ya kan, hikmat Allah. Hikmat Allah dia apa? Kalau saudara sudah dibebaskan dari belenggu hutang. Dengar baik, hikmat Allah akan menuntun, mengajar, menunjukkan. Ini loh letak kesalahan kamu dalam mengelola keuangan. Sehingga kamu ngalami gini. Kamu terlalu tidak melibatkan aku, tidak tanya aku. Gak minta hikmat. Yang kedua, kamu terlalu serakah. Kamu mau gini. Yang ketiga, kamu gini. Kamu mulai jauh dari aku. Dia tunjukin hikmatnya, dikasih tunjukin. Lalu Tuhan kasih tahu lagi saudara, bagaimana caranya. Untuk kamu gak jatuh lagi ke sana. Mengalami kegagalan lagi. Dia akan tuntun kita dengan nasihatnya. Nasihat firman-Nya. Bagaimana caranya untuk tetap hidup bebas dari hutang. Katakan amin. Ya. Seperti kesaksian daripada teman saya. Dia kena stroke saudaraku. Tuhan sembuhkan dia dengan cepat sekali. Dan normal sekarang sudah normal. Lalu Tuhan juga berikan dia hikmat. Gua sadar sesadar-sadarnya. Gua ini orang yang gak bisa batasin mulut untuk makan. Makan kue lapis lah hajar. Makan ini wajar. Tidur kurang dan lain sebagainya dia bilang gitu. Dia sadari. Kayaknya Tuhan kasih hikmat. Ini gak boleh lagi. Kalau aku mau tetap sehat dan gak kena stroke lagi. Itulah yang artinya orang yang mencari Tuhan. Dengar baik, Tuhan akan berikan kekuatan. Ya berupa apa? Kuasa dan hikmat. Saudara sang di sini katakan amin. Ya Tuhan. Yang ketiga yang terakhir saudaraku. Ya kan? Kita akan mendapatkan wahyu, hikmat dan pengertian. Amsal 28 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang yang mencari Tuhan. Apa? Mengerti segala sesuatu. Sekali lagi kita baca sama-sama. Amsal 28 ayat 5. 1, 2, 3. Orang yang mencari Tuhan. Mengerti segala sesuatu. Katakan amin. Saya mau kasih tahu gini saudara. Orang cari Tuhan pasti orang yang suka doa. Suka melibatkan Tuhan. Suka nanya sama Tuhan. Nungguin Tuhan apa tuntunannya. Apa nasihatnya. Itu orang yang mencari Tuhan. Katakan amin. Orang yang selalu terus belajar. Saudara sehingga dia jadi penuh dengan hikmat. Penuh dengan
pengertian. Tapi kalau orang yang mengandalkan diri sendiri, nggak cari Tuhan, nggak doa dia. Ibadah tunggu, ya kalau ada waktu luang, dengar baik, saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara yang jauh dari Tuhan, tidak ada kerinduan lagi untuk cari Tuhan, dekat sama Tuhan. Saya mau kasih tahu gini, sepintar-pintarnya saudara dalam hidup, tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Gak ada yang tahu. 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan, dia tahu. Karena Tuhan maha tahu. Kalau kita dekat dengan dia, dia akan beritahu kepada kita. Katakan namanya saudara, dia akan beritahu kepada kita. Nah itulah, kalau kita kedekatan itu bisa diukur dengan apakah kita bisa mengetahui ketika dia berbicara pada kita. Itu penting. Saya ngerti sini, katakan amin. Ya, ukuran kecerdasan kita. Mau cerdas secara emosional, cerdas secara pengetahuan, secara spiritual. Ukuran kecerdasan kita itu ditentukan oleh, apa saudara? Seberapa cerdasnya, seberapa cepatnya kita beradaptasi dengan perubahan zaman. Saya bisa ngerti, katakan amin. Saudara bisnis, kalau nggak cepat beradaptasi, saudara akan kehilangan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Kita butuh yang namanya pengetahuan yang dari Tuhan sendiri. Pengertian yang dari Tuhan sendiri. Yang hikmat yang dari Tuhan. Katakan amin saudara. Dan itu gak bisa lepas daripada peranan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dia katakan, dan inilah doaku. Ini doaku. Apa bentuk doa daripada Rasul Paulus? Saya ingin ajak ibu bapak saudara dalam berdoa. Jangan doa itu aja. Kita belajar daripada firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kita berdoa supaya kata-kata kita ini kaya. Kata namanya saudaraku, kaya. Ada waktu saudara berbahasa roh. Ada waktunya saudara berbicara, berdoa dengan kata-kata. Apalagi berdoa ya kan bersama-sama di jemaat. Saudara perlu pakai bahasa yang bisa dimengerti. Katakan amin. Nah Paulus dia berkata, inilah doaku. Apa doanya? Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Mengambil keputusan yang tepat, yang benar. Supaya kamu apa? Suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Katakan amin. Saudara, ya dekat sama Tuhan, ya kan? Semua orang hebat itu ada waktu, ada masanya masing-masing. Katakan amin. Ya, Musa dia hadir di pada masanya, pada waktunya. Yosua hadir di masanya. Billy Graham hadir di masanya. Catherine Kuhlman hadir di masanya. Saudara yang kasih Kristus, ya kan? Tetapi saya ingin beritahu kepada saudara, kita tidak akan pernah memiliki masa depan yang indah yang Tuhan telah sediakan buat kita. Saudaraku, ya kan? Kalau kita terikat oleh masa lalu kita. Kalau saudara dan saya, ya kan, selalu mikir tentang masa lalu. Ya kan? Sampai akhirnya hari ini hidup saudara dikuasai oleh rasa malu, rasa bersalah, rasa terhukum. Saudara gak akan pernah bisa maju, bergerak, meraih masa depan yang Tuhan sediakan buat saudara. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, dengar baik,
Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara tahu apa yang harus saudara lakukan atas masa lalu saudara. Bagaimana saudara bisa melihat masa depan saudara. Dan apa yang harus saudara lakukan pada hari ini. Kalau saudara ketemu Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Sehingga saudara tidak akan pernah ketinggalan zaman. Pertanyaannya sekarang begini, saya ulangi lagi. Bagaimana caranya kita bisa dekat sama Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Saudaraku, ya kan? Saya ingin tutup lagi dengan kata-kata ini. Jika kita ingin semakin dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, kita harus belajar memiliki hati seorang hamba. Bukan hati seorang bos. Bukan, hati yang rendah hati. Hati yang mau melayani. Bukan minta dilayani. Nah sekarang pertanyaannya, apa artinya melayani? Arti melayani, kalau saudara bilang, aku sedang melayani Tuhan. Aku sedang melayani. Coba cek 4 hal ini. Yang pertama, melayani itu artinya apa? Membuat lancar. Memudahkan urusan atau hidup orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Membuat lancar. Dan memudahkan urusan orang lain, hidup orang lain. Bukan nyusahin, bukan menghambat. Bukan. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara sedang membuat lancar dan memudahkan orang-orang bisa dekat dengan Tuhan. Bisa diberkati oleh Tuhan. Bisa diubah oleh Tuhan. Itulah saudara melayani Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang lain. Kalau saudara sedang melayani keluarga saudara. Istri, anak-anak. Kita layani anak-anak kita. Kita membuat lancar dan mempermudah hidup anak-anak kita. Dengan cara apa? Kita didik mereka, kita sekolahkan mereka. Kita bayarin uang sekolahnya. Kita bayarin kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Itu namanya kita sedang melayani mereka. Katakan amin. Ya, kita kasih uang bulanan buat istri. Bisa masak, bisa urus di rumah. Kita sedang melayani. Karena apa? Kita membuat lancar dan memudahkan urusan atau hidup orang lain. Katakan amin. Itu pelayanan. Yang kedua adalah kita menolong untuk menyelesaikan masalah orang lain. Bantu selesaikan masalah. Ketika kita ciptakan masalah pada orang lain. Saudara, itu bukan pelayanan. Dalam pelayanan kita ciptakan masalah buat orang lain. Bikin orang susah. Bikin orang sulit. Bikin orang jadi jauh dari Tuhan. Hati-hati. Saat saudara dan saya melayani. Melayani atau pelayanan adalah. Saudara tahu apa saudara? Itu namanya kasih. Kerendahan hati dalam perbuatan. Tuhan mau lihat kita rendah hati itu dari mana? Dia akan lihat. Apakah saudara suka melayani? Apa artinya melayani? Pertama, membuat lancar dan mempermudah hidup dan urusan orang. Yang kedua, menolong untuk menyelesaikan masalah orang. Semakin banyak masalah, semakin besar masalah yang saudara bisa selesaikan, semakin besar upah saudara di hadapan Tuhan. Makin naik kehormatan saudara, kemuliaannya. Saudara, upah saudara, katakan amin. Ya, makin saudara akan dihormati orang. Kalau saudara tidak selesaikan masalah orang, saudara juga bikin masalah, saudara hidupnya turun. Dihina orang. Orang gak anggap. Walaupun kita hebat. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Yang ketiga, menolong orang lain mewujudkan keinginannya. Yang keempat, memenuhi dan mencukupi kebutuhan orang lain. Saya berdoa, kita semua mau menjadi seorang orang yang apa? Rendah hati. Dengan memiliki hati hamba, mau melayani dalam pengertian yang sebenarnya. Karena apa saudara? Kita hanya bisa dekat sama Tuhan. Ya kan? Yang rendah hati. Yang lemah lembut hati. Kalau kita berlaku lemah lembut dan rendah hati. Saudara dikatakan amin saudara. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Tuhan kami. Kalau kami jauh dari Tuhan. Firman-Mu berbicara bahwa kami makin dekat. Ada satu kerinduan hati untuk makin dekat dengan Tuhan. Dan kami mulai mengerti
Tanda kami dekat dan rindu akan Tuhan adalah kami mengetahui ketika Tuhan berbicara kepada kami. Kami bisa merasakan perasaan Tuhan. Kami mudah masuk hadirat Tuhan yang mengubah hidup kami. Terima kasih untuk berkat tak terduga. Ya Tuhan, buat kami. Dan kami percaya kalau kami dekat dengan Tuhan, kami akan kenyang dengan segala yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan. Kami tidak akan kekurangan yang baik. Tuhan, berikan kami kekuatan-Mu, hikmat-Mu. Ya Tuhan, dan Engkau memberikan kami pewahyuan. Ya Tuhan, pengertian. Terima kasih. Bawa kami dan berikan kami untuk bisa dekat dengan Tuhan. Yaitu berlaku rendah hati dengan memiliki hati seorang hamba. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan hadir tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan, aku berdoa hari ini lewat perjamuan kudus ini, bawa kami, berikan kami api, ya Tuhan, api cinta yang mula-mula, yang selalu mencintai Tuhan, merindukan Tuhan, untuk dekat dan cari Tuhan, cari firman-Mu, cari hadirat-Mu. Lewat perjamuan kudus ini kami bersyukur Engkau sudah mengampuni dosa kami, menyelamatkan hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Syukur
Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.